Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kula hormati, ingkang kula muliaken sahabat Tibul Qulub, para pemirsa channel Dinari 07 yang saya muliakan, mangga sareng-sareng dederesan belajar bareng. Moga-moga dengan belajar ini, dederesan ini, belajar bersama ini, kita semua dikasih oleh Allah tetap iman Islami. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Dawu Syekh Ibnu Athaillah dawe pripun ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ma tawaqqafa ora mandeg opo matlabun permohonan. Ya, saya maknani dulu. Opo matlabun permohonan, tujuan program, tujuan keinginan, cita-cita kamu, semuanya. Ya, jangan sampai berhenti. Artinya mengalami proses degradasi, mengalami proses frustasi. Aja sampai mandeg opo matlabun permohonan kamu, tujuan kamu dalam hidup kamu terus berjalan. Anta halai dalam ilmu nahwu itu, kalau al jumlah itu ba'da jumlati hal, jumlah jatuh setelah jumlah itu hal. Anta halai utawi panjenengan, halai utawi siro ente iku tolibuhu njaluke, iku tolibuhu wong kang njaluk ning matlab mau birobbika lawan, atau tolib iku tolibu tujuane matlab mau birobbika kelawan pangerane sampean. Wala tayassaro lan ora gampang, artinya mengalami sebuah proses kesulitan besar. Ya, frustasi, ya oleh bunuh diri, ya kan? Minum teodan, ya kan? Lemah dalam menghadapi hidup ini. Konon wala tayassaro lan ora nana kemudahan. Opo matlabun tujuan kamu. Ya, tujuan permohonan, cita-cita, semuanya. Anta hale utawi sira iku tolibuhu permohonane matlab, artinya tujuane matlab mau, penjalukane matlab mau binafsika berdasarkan kemampuan kamu. Nah, saya baca dulu. Mang angzala hawaijuhu billahi wa iltijahu ilaihi wa tawakkal fi amrihi kullihi alaihi kafahu kulla mu'natin wa man sakana ila ilmihi wa aqlihi wa atamada ala qutihi wa haulihi wa kallallahu ila nafsihi. Para sedulur ingkang kula hormati, dawuh Syekh Ibnu Athaillah menuntun kepada kita semua, dituntun kita. Sebab apa? Sebab masih pijak. Kita dalam keadaan buta, tidak mengerti mana arah kita ini, hidup yang benar itu seperti apa. Ya kan? Nah, asal geruduk wae, ya tidak. Ketika Anda mau ke Jakarta dan Anda tidak mengerti, harus tahu
harus mengerti. Kalau tidak bertanya, kemana sih kalau kita ke Jakarta itu alamatnya minta dong, ya kan? Oh ini alamatnya, kalau Anda dari Leleya, Anda berhenti di Larangan. Nanti menaik mobilnya ini, ongkosnya seperti ini. Ya kan? Harus tanya. Ya, aja ngaku ngerti, aja ngaku pinter. Kalau tidak mengerti tanya. Kalau tidak mengerti dan sampean tidak bertanya, Anda katakanlah akan menjadi orang yang tersesat. Apalagi dalam hidup ini, ya kan? Kita ini dalam kegelapan. Nah, Syekh Ibnu Athaillah malam ini menuntun kepada kita bagaimana kita ini ketika punya tujuan, punya program, punya cita-cita, ya kan, punya keinginan-keinginan, ya Malik katakanlah bisnisnya dia katakanlah dalam jual beli mangga, bagaimana kira-kira mendapatkan kesuksesan tentang hal ini. Nah, Syekh Ibnu Athaillah mengarahkan ke arah sana. Anda pengen jadi katakan orang benar dalam suluk Anda, ya kan? Dalam tirakat-tirakat sampean. Iya boleh? Iya kan? Wong tirakat itu anak ilmunya, Kang. Ya, sampean ujlah anak ilmunya, sampean katakanlah lagi kholwat anak ilmunya, sampean katakan lagi wirid kuduk anak sing anak ilmunya. Iya kan? Tak asal wirid baik, enggak boleh. Kalau sampean katakanlah ketika sampean lagi berproses, ya lagi suluk, lagi pengen riado, mangrus wirid, jukute, wacaane, marani, ning pasar minggu tuku buku diwaca, gejelek. Apa sebabnya? Sebab siapa orangnya belajar spiritual tanpa guru maka gurunya setan. Itu jelas, ya kan? Jadi ngulati banyak kiai kepada siapa saja, cari yang mengerti, ya kan? Sebab siapa orangnya yang belajar tanpa guru maka gurunya setan, itu dalam hal spiritual. Ya, dalam hal hati. Ya kan? Dalam hal katakanlah spiritualism kalau dalam bahasa perkuliahan. Dalam bahasa katakanlah mengenai tentang ilmu spiritual, ilmu tentang hati, tasawuf. Ya kan? Menelusuri kebenaran. Harus ada gurunya yang mengarahkan. Makanya di sini semuanya belajar. Ya kan? Ya kan? Seperti itu. Jadi semuanya harus jago, kecuali di luar itu, di luar dalam artian konteksnya yang bukan spiritual. Artinya di luar yang lainnya, Anda belajar tentang demokrasi, lihat-lihat aja di Google. Ya kan? Ya kan? Anda pengen belajar kata apapun, sumpama bisnis mangga, bagaimana menanam tadi dengan benar, udah lihat aja di Google, di YouTube. Itu konten-konten banyak sekali. Enggak apa-apa itu, Kang. Ya kan, belajar politik, bagaimana sih cara berpolitik dengan baik, lihat di YouTube. Pertukangan, ya kan, lihat di YouTube banyak. Tapi ketika Anda masuk dalam ranah, dalam wilayah, dalam konteks yang dimana katakanlah Anda spiritualism, maka Anda harus ada guru yang jelas. Kalau tidak seperti itu gejlek. Banyak orang gila, banyak. Karena sebabnya tidak ada yang memantau, tidak ada yang mengarahkan. Kadang tidak mencari guru yang benar. Ya kan? Dina-dina cuma sampean wirid, tiba-tiba bukan mencari kebenaran. Sini gulati apa? Pring petuk. Dina-dina dikebuli bepring petuk. Apa? Pangeran, Bang. Ya kan? Ini saya udah tahu, saya kembangkan itu. Ya. Ya kan? Seperti itu. Jadi bagaimana ketika Anda punya program, ya kan begitu, supaya Anda tidak mengalami sebuah degradasi, mata wakaf, tidak banyak frustasi. Bagaimana caranya? Maka Syekh Ibnu Athaillah malam ini dalam kitabnya akan saya ketengahkan bareng. Paham, Kang? Ada satu cerita nih, Kang, yang biasa saya sudah ceritakan, ya kan, bersama kajian-kajian terdahulu. Ana si jene bocah nom. Ya. Sebut saja namanya Rianto. Ana ning Rianto anak. Ini Rianto dudu Rianto kin. Saya ambil adopsi namanya aja Rianto. Ya. Rianto ini dulu ketika dia bekerja, memprogram sesuatu, membangun bisnisnya,
dia tidak mengandalkan Allah. Dia tidak mengandalkan Allah, tidak menyertakan Allah di hatinya. Ya. Gara-gara apa? Dia punya modal banyak, uangnya miliaran. Ya kan? Uangnya triliunan. Perusahaannya besar, ya kan? Dia keilmuannya jenius dalam ilmu bisnis. Semuanya. Suatu ketika, sewaktu waktu, namanya kehidupan mengalami sebuah kebangkrutan. Berdoa, bangkrut. Bangkrutnya kenapa aku? Dolan wadon tah embuh, dolanan slot tah embuh, dolanan kuclak tah zaman bengen embuh. Yang jelas dia mengalami sebuah kebangkrutan besar. Ya. Priyanto ini karena dari awal dia tidak mengerti ketika dia membangun perusahaannya bahwa ada yang mengendalikan semuanya adalah Allah. Frustasi. Wis penteng pendel lengan jare wong Jawa si penteng pendelengan ya Mang Miun. Wong penteng pendelengan si pribe. Ya. Melayu ning sijine tempat yang ning kono sumpama ada bukit-bukit di Cianjur lah. Ning kana ana jurang ning kono. Ya boleh. Anginnya sepoi-sepoi. Kalau Anda dalam keadaan tenang enak, Kang. Ya boleh. Ceriwing. Tapi bagi Rianto yang mengalami sebuah problem hatinya, masalah dalam hatinya, angin yang sepoi-sepoi itu terasa panas, gerah. Ya kan? Gunung yang begitu indahnya, kalau Anda dalam suaranya batin yang tenang, Anda nikmati, oh ciptanya Allah, dia tidak mengalami sebuah ketenangan, nangis, guguk-guguk. Apa sebabnya? Temannya sudah meninggalkan dia. Ya kan, istrinya minta cerai, anaknya yang dia sayangi, katakanlah tidak mengakui bahwa dia bapaknya. Frustasi, peteng pendelengan. Sing Rianto ki peteng delengan. Jagat wis peteng gin ki. Ya wis lah kagocekane konon. Ya. Iya le, kaya bocah lanang diputus ning wadone, wadone mung jare dheke siji-sijine bae. Diputus ning wadone bunuh diri atau katakanlah minum teo dan peteng pendelengan. Apa sebabnya? Karena dari awalnya sudah jelas tujuannya. Iya boleh. Malik, kamu mau nikah apa tujuannya? Saya mau beribadah. Cup. Ya. Beribadah. Iya beribadah. Cup. Mau mengabdi kepada Allah. Iya. Saya ingin beribadah. Itu kan jelas tujuannya. Tapi kan kesananya kadang nyeleweng. Konsep besar ibadah itu Kang, yang hari ini katakanlah karena tidak mengerti terlupakan. Ya. Iya kan? Kalau Anda nikah itu tujuannya beribadah, ya kan? Pasti Anda akan ikut aturan pangeran. Pangeran gawe berbeda-beda. Ya leh, sampeane lanang, istrine sampeane wadon, ya kan? Wong wadon kawin karo wong lanang kawin karo wong, pasti beda. Pasti beda. Sejen endas, sejen pasti beda kan. Kalau tujuannya Anda beribadah, maka di sana ada ranah untuk saling menghargai. Nok sih, beli pengen sambel sadina-dinaku. Ya gawe sambel kuduk, ya nggak boleh begitu. Ya wis nok gawe sambel, aku seneng sambel. Nok, konon lu saling menghargai. Maka dalam konsep agama, dalam bahasa agama, saling menghargai dalam rumah tangga itu namanya sakinah, adaptasi yang kuat. Kalau tujuannya ibadah begitu, ikut aturan Allah. Iya kan? Iya boleh. Anda bekerja di perusahaannya, ikut apa yang dikatakan oleh yang punya perusahaan itu. Atasan dong. Kalau tidak begitu, kalau tidak ikut atasan, berarti Anda katakanlah ya tidak profesional. Ya kan begitu kan? Kalau Anda ibadah, ya ikut aturan Tuhan. Kalau Anda beribadah dalam katakanlah rumah tangga, aturan Tuhan seperti ini, tanya kepada yang mengerti.
Sakinah, mawaddah, warahmah. Takon Kang, sakinah apa, mawaddah apa, warahmah apa? Karena kini sangwe wong kang rumah tangga. Ya kan disangoni ning pangeran, sakinah, mawaddah, warahmah. Takon ni mangru sampai tua samono lho. Sakinah, mawaddah, warahmah itu apa, satuan apa ya jare mangrus. Abang tak ijo sakinah, mawaddah, warahmah. Namanya sih ngomong kita ngomong sakinah, wah mertua dewek ya, sakinah ning Quran gini kok, mertua saya kan orangnya Haji Sakinah, sakinah, mawaddah, warahmah, ya satu kayak apa jawarnya, ya tanya ya pada yang mengerti, ya kan, ya kan, ya begitu, tanya, bahkan kalau seandainya Anda menikah untuk ibadah, tanya. Ikut bagaimana menikah itu untuk mengabdi pada Allah. Artinya Anda mengakui bahwa Allah sebagai majikan Anda, ya ikuti aturan Allah. Ketika rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kembali lagi, Rianto frustasi. Nangis. Ya kan? Nangis. Apa pengennya? Dia wis peteng pendelengan. Iya lih, pengen apa? Pengen bunuh diri, pengen bunuh diri. Akeh wong pengen bunuh diri Pak. Anak, ya Allah, gara-gara sawah kenang tikus Kang, ya Allah mikiri. Iya beli, Kang Malik mangan, melamun bekang dideleng ku sawah. Kang Malik mangan, belum, ya Allah, sing deleng pelem berogol kabeh kah. Meneng tidak bergerak. Prangsane mengko non prangsane ku iya kan sing pelem bae tidak luas. Tujuan Anda kan iya kan tujuan Anda ya kan seperti itu. Tujuan Anda dalam kehidupan ini harus jelas. Pengen bunuh diri Sang Rianto tiba-tiba kaligane mbu bapak tua neta mbu kakek kita, mbu buyute teka, mbu, mungkin ini ada seorang wali yang katakanlah apa dikasih tugas oleh Allah untuk mendatangi Rianto mau, ya, iya, Rianto kang apan bunuh diri mau, tiba-tiba ada seorang kakek datang, ya, Nang. Apa sampean apan bunuh diri kita kusora orang berguna nih urip ki berguna wis peteng pendelengan kita wis enake mati baik nginung teo dan baik namun bojo kene kah rabine ki sampai rabine angatoki semua orang ngebel wis kah nyimpulaken dewek nginung teo dan baik enggak boleh begitu. Tanya kenapa entuk kabeh modale kita pengen Nang, Rang Rianto, rongokna, jadi kakek-kakek mau kah, bapak tua mau ke rongokna. Sang kakek ingin memberikan keterangan pencerahan yang atine, ya li, ya kan? Sang kakek ingin membidik, memberikan penjelasan atau keterangan supaya lega atine. Sampean apa? Untuk modal kita pengen bangun perusahaan untuk habis percuma pengen mati baik. Tuh. Ya. Ya sudah. Sampean pengen modal. Untuk habis pribadi. Ya udah. Yes. Saya akan kasih modal Anda 500 juta. Kaget beli berjalan gini. Iya beli, kang beli biasa duit orang duit kan kaget. Aduh mana gede gini. Kurang beli 500 juta aja. Ya coba ya. Udah saya kasih 500 juta kamu. Ya, tak pai 500 juta. Dita cilikun kok. Ya, lumayan. Buat modal awal maning kan. 500 juta. Iya tak kakek iya. Nyata, ya saya akan kasih. Dengan syarat satu. Apa? Dengan syarat kaki kananmu saya potong nih, mau enggak? Belum lihat kayak, enggak mau. Digarep lu mama, pribe-pribean konon. Wis jare pengen modal, iya pengen modal.
kaki kananmu saya potong. Saya hargai 500 juta, mau enggak? Gelem le sikile relek kira ngomong modal bengal dina le. Tak cukun ana wong sing nuku sumama tangane sampean nganggo wong kang butuh sikile sampean, karena sikile sampean cocok karo wong mau dikincer sampean regai 500 juta, mau enggak? Mau enggak? Si sadina-dina ngurus rulah ba sampean. Kecrek maning, nggak bisa menatap hidup dengan indah tuh, nggak semangat tuh hidup tuh. Ya, 500 juta beli gelam, tak tambahi 500 juta maning berarti, ya leh, yes, 1 M lah, 1 M, tapi 2 kakimu saya potong. Ada orang yang membutuhkan 2 kaki kamu, mau nggak Kang Rianto? Nggak mau. Nggak mau, katanya pengen modal, butuh modal sampean. Ya nggak mau lah, sikil munge iki mengkono. Metu maning bahasa Dermayu iki nggih. Iya garep kah? Apa bahasa wong niku? Iya. Sikil munge 500 juta nggak mau, 1 M nggak mau. Udah, saya punya aset banyak kata orang tuanya untuk kamu semua, tapi nyawamu hari ini katakanlah ada orang nyawamu saya beli, artinya kamu akan saya bunuh, mau nggak? Nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Pengen bunuh diri, orang mau sih, tapi begitu tercerahkan hatinya, katanya pengen modal, dikasih modal tapi diganti dengan kakinya, nggak mau. Padahal mau mati kayak ora. Kenapa dia tersadarkan? Karena hatinya tersadarkan. Hatinya katakanlah ajan sebuah nasihat dari kakek tadi, dia terhentak. Apa maksudnya Pak? Kang Rianto tidak jadi untuk bunuh diri gara-gara apa? Dia menyadari bahwa Tuhan ngasih modal banyak dalam diri kita, dalam dirinya akeh ngasih modal pirang-pirang. Sikil tengene sampean ku gedean regane kun Pak. Sikil kiwene sampean, jantungnya sampean larang regane. Ya kan? Ada yang apa ya namanya itu? Adopsi apa itu di sana? Ada kan? Mahal Pak. Matae sampean mau dicuklip regaya 1 juta, 100 juta lebih murah, 500 juta. Memang Ros pengen donor mata ya cak cuklip. Sing modal kembang soalnya supaya dipepeki 500 juta. Sarpaya beli, saya nggak mau. Berarti Allah ngasih modal banyak. Ya. Mulane sapane wong kang ngersula, ya kan, menunjukkan bahwa dia komplain dengan Tuhannya. Dalam ilmu tasawuf dosa gede. Dalam ilmu tasawuf, tapi dalam ilmu fikih tidak. Tapi dalam ilmu tasawuf dosa gede. Komplain. Prangsane luwi ngerti, prangsane luwi pinter, prangsane katakan luwi memahami. Komplain, iya kan? Wong komplain itu persoalan besar di hadapan Allah. Iya kan? Iya kan? Ya. Jadi bagaimana ini? Kata Syekh Ibnu Athaillah, ma tawaqqafa matlabun anta tolibuhu bi rabbik. Ya kan? Iya kan? Selalu berharap kepada Allah di setiap tujuan dan harapan kamu, terus berharap kepada Allah. Ya, iya kan? Kemarin itu Kang saya sudah terangkan, karakteristik hidup itu persoalan. Jangan mengharapkan kamu hidup di dunia pengen mulus, sing dagang laris, baik. Jangan berharap seperti itu. Sing nandur apa-apa hari pengennya laka werenge, jangan berharap seperti itu. Ya boleh mulus ceplus, laka sumdepe, laka tikuse, banyu anabae pengennya mengkono ora. Kehidupan tidak seperti itu. Ya. Membangun apapun dalam hidup ini yang namanya kehidupan, karakteristik kehidupan itu seperti itu. Seperti jalan yang tidak Anda katakanlah alus bae ana gejuluge. Ya, lamun lurus bae Anda terlena nantinya.
Gejulukan itu penting supaya Anda waspada. Wong nunggang mobil Anda gejulukannya, karena yang meneng ngantuk supir ngantukin gejuluk, dia tersadar. Ya, jangan-jangan Anda orang yang bangkrut itu, iya kan, karena dia tidak mengerti. Mungkin Allah ingin lebih dekat dengan dia. Karena tidak mengerti, iya kan, orang itu tidak mengerti, nggak tanya dan lain sebagainya, dia frustasi juga. Iya. Iya. Tujuan kamu, tujuannya siapapun, orang yang punya tujuan, punya harapan-harapan dalam hidup ini, ya harus kau sertakan Allah. Ji, mengkonon iya. Maksudnya pribadi. Modal kamu tidak sempurna, pasti dia punya kekurangan. Ya kan, lama-lama habis. Ya kan? Ilmu kamu akan terbatas. Ya, ngadakan modal terbatas, ngadakan ilmu ya terbatas, ngandalkan awak ya pasti anak geringi, ya kan, ngandalkan keturunan sumama ya, ngandalkan keturunan konong juga anaknya pejabat, anaknya kiai, tidak mau berusaha, salah juga. Iya kan? Iya. Apapun ketika Anda punya, sertakan Allah dalam kesadaran bahwa Anda tidak punya daya, tidak punya apapun, tidak punya reka, tidak punya daya apapun. Sertakan dalam hatimu, dalam suasana hatimu kepada Allah. Mengkonon be Pak Una. Ya, mau istighosah ya Allah. Ya kan? Ya gitu. Mudah-mudahan aku terus berproses, aku terus katakanlah pengen istiqomah. Ya. Ya kan? Mudah-mudahan aku dikasih kesehatan. Ya kan, supaya bisa lancar. Ya Allah, istighosahnya. Ngaji terus meskipun kita banyak dosa ya Allah. Ya kan, pengen terus ngaji pengen terus ngaji terus. Mohon. Tujuan apapun. Ya kan? Ya kan? Seorang petani yang katakanlah dia katakannya punya tujuan supaya hasil panennya bagus, sertakan dari Allah. Ya. Ya kan? Sertakan dalam tujuan-tujuannya kepada Allah dulu. Ya. Malik pengen bisnis, ya dalam jual beli apa? Pelemes. Dari awal sudah sertakan Allah dulu. Ya. Mengkonon ya, harus sertakan Allah dulu. Sertakan Allah dalam hatinya Anda dalam proses kesadaran, apa maksudnya? Selain Allah itu lemah. Selain Allah itu lemah. Ya. Ya boleh. Sing lain Allah itu lemah. Lemah itu tidak ada kekuatan apapun. Iya beli makanan kok. Maka diandalkan Allah. Andalkan dalam hatimu, dalam suasana batinmu kepada Allah. Ya Allah, besok aku katakanlah seumpama ada program ini. Ya Allah, di bulan-bulan ini seumpama wauna ada keinginan saya untuk menikah lagi. Seumpama ini, contohin di tengah malam sampeyan tawarkan itu kepada Allah. Seperti apa jodohnya perempuannya ya Allah. Kan mongkon wong ngendi Gusti Allah. Tulung tunjukkan yang terbaik. Ya lih dipaye wong nunuk alhamdulillah. Nggak boken yang tuku maning. Iya berarti sampeyan ora konsisten. Ya lih dipaye ayu alhamdulillah. Ora ayu alhamdulillah. Yang terbaik. Itu namanya menyertakan Allah. Ya Allah, saya punya katakanlah ya lih apapun tujuan kamu, sertakan Allah. Kalau Anda tidak punya modal, nanti akan ketemu dengan orang yang katakannya
apa katakanlah memberikan jalan dalam bisnis kamu. Kalau Anda pengen katakanlah mengerti dalam berbisnis apa akan ditemukan. Belajar bener ketemu karuang bener. Kon emang konon kok. Belajar sukses ketemu karuang sukses. Dalam ilmu sosiologi itu namanya ketemu apa? Ada link nantinya. Begitu nantinya. Sertakan Allah dulu. Paham? Paham? Ya. Kalau ya sertakan Allah dulu. Apa dampaknya? Karena begini, ini ada dua karakter ini. Ada orang yang ketika dia punya program, punya tujuan, punya cita-cita, punya keinginan, menyertakan Allah dalam kesadaran, katakanlah dia bertawakal kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, menawarkan program-programnya kepada Allah. Ada yang dua, ada yang mengandalkan dirinya, keilmuannya, hartanya, jabatannya, kedudukannya. Ada dua. Apa dampaknya? Ini saya baca kata Imam Arindi, man anzala hawaijuhu billahi wa iltija'u ilaihi wa tawakkal fi amrihi kullihi alaihi kafahu kulla mu'natin. Orang yang menyertakan Allah, menyandarkan kepada Allah dalam setiap permintaannya, dalam setiap tujuan-tujuan hidupnya, maka di ujungnya nantinya Allah akan mencukupi kafahu kulla mi'natin, mencukupi, memberi solusi. Ya kan? Ya le. Wong nyawa tujuannya apa? Pengen mangan. Ya le. Ya kali gane kon. Cawe ora dadi tapi tetap mangan beli. Tetap mangan beli. Ya tetap mangan kon. Tetap mangan beras. Kan orang samene, orang itu keinginan kamu itu keinginan kamu. Itu keinginan kamu itu. Allah sih mencukupi. Iya le. Iya le. Iya kan? Kalau Anda dari awalnya sudah benar-benar menyertakan Allah,